Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rizky Azahra dari kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 Subang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan ekonomi internasional antara Indonesia dengan Belanda. Seperti kita ketahui bahwa sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri karena setiap negara itu memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Dengan begitu, sama halnya seperti Indonesia dengan Belanda yang menjalin hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi. Pada 2018, Indonesia dan Belanda memasuki tahun kelima deklarasi bersama tentang perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif. Latar belakang Indonesia menjadi kerjasama ekonomi dengan Belanda yang pertama yaitu mempererat kerjasama bilateral. Yang kedua, Belanda merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia dengan komoditas utama minyak sawit, timah, kopra, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu, Belanda merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pasar pariwisata Indonesia dari Eropa dengan durasi rata-rata lebih dari 2 minggu dan perkiraan devisa asing yang didapat adalah 200 juta US dollar per tahun. Selain itu, Belanda juga merupakan negara yang menolak adanya pelarangan minyak sawit dan mereka berpandangan bahwa perlunya meningkatkan dialog dan kerjasama dengan produsen-produsen minyak sawit. Selain itu juga Belanda merupakan mitra penting bagi Indonesia untuk kerjasama ekonomi di Eropa. Sejarah bagaimana Indonesia bisa menjalin kerjasama dengan Belanda, yaitu seperti kita tahu bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama beberapa tahun. Belanda datang untuk berdagang dan mencari pusat rempah-rempah. Tetapi setelah lahirnya VOC, Belanda menjadi berubah tujuan. Mereka ingin memonopoli jalur perdagangan dan menjajah Indonesia untuk menguasai rempah-rempah. Walaupun memiliki sejarah panjang antara Indonesia dan Belanda, hal itu malah menjadikan keduanya semakin dekat. Belanda menganggap bahwa Indonesia saat ini memegang peran strategis dalam perekonomian dunia. Kerjasama ekonomi internasional ini tentu akan menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yang pertama, negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, itu memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, memperluas pasar dagang bagi produk dalam negeri. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara dari ekspor dan devisa. Yang terakhir itu ada meningkatkan nilai perdagangan. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama itu pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing. Yang kedua itu mundurnya perusahaan dalam negeri karena kalah bersaing dengan perusahaan luar negeri atau perusahaan asing. Yang terakhir, seperti kita tahu bahwa banyak produk dari luar negeri yang memiliki kualitas yang bagus. Ketika produk tersebut masuk ke Indonesia, tentu banyak sekali masyarakat yang akan menyukai produk tersebut atau memilih produk tersebut karena memiliki kualitas yang lebih bagus daripada produk di dalam negeri. Produk yang dihasilkan dari kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dengan Belanda yaitu Friesland atau Frisian Flag menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk membangun perusahaan atau pabriknya itu di Indonesia. Nah, lalu ada juga perusahaan Belanda yaitu HYET dan Pertamina sepakat untuk membuat perusahaan patungan dan membangun pabrik fleksibel panel surya di Indonesia. Investasinya berkisar 250 juta euro atau sekitar 4 triliun rupiah. Nah, selain itu juga ada kerjasama antara perusahaan Belanda yaitu Thales dan BUMN PT Land Industri atau Persero untuk modernisasi KRI Usman Harun. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.